Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di pagi hari ini Sabtu kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu taala. Pembahasan kita masih sama, yakni seputar tentang kitab beliau, yakni Wanita dan Mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan Sabtu yang lalu, kita telah membahas tentang syarat-syarat pakaian wanita muslimah, dan insyaallah taala di pagi hari ini kita akan melanjutkan di poin-poin berikutnya. Jadi kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa menyimak, dan seperti biasa nanti kami mengundang Anda dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat. Kami persilakan di nomor 0811-900-7913. Insyaallah taala kami nanti akan memberikan kesempatan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan di pagi hari ini. Walhamdulillah, Ustadz telah berada di studio menemani saya selama 60 menit ke depan insyaallah taala. Sebelum memulai kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz pembahasan pagi hari ini? Alhamdulillah masih seputar busana wanita muslimah dan syarat-syaratnya. Baik, jazakallahu khairan. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang di pagi harinya merasakan aman, dia mendapatkan makanan hari itu dan diberikan badan yang sehat, maka seolah-olah dia telah mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya. Karena memang kehidupan dunia ini tidak akan terasa bisa kita nikmati kalau badan kita tidak sehat. Kehidupan dunia ini tidak akan kita rasakan kenikmatannya kalau kita tidak bisa mendapati makanan. Dan tidak bisa kita rasakan kenikmatan dunia jika situasi mencekam, tidak aman. Maka kenikmatan-kenikmatan tersebut wajib kita syukuri. Dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan rasa syukur inilah Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya pada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah,
masih dalam persyaratan busana wanita muslimah, dan sudah kami sebutkan 3 syarat bahwa busana wanita muslimah itu yang kainnya tebal, ya, tidak tipis, yang longgar, tidak ketat, dan juga pakaian wanita muslimah menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan. Syarat berikutnya adalah wanita ketika memilih busananya, busana yang tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena pakaian itu ada 3 keadaan. Pakaian khusus laki-laki, maka dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh dipakai oleh kaum wanita. Ada pakaian yang khusus untuk wanita, maka dipakai oleh kaum wanita. Laki-laki tidak boleh memakainya. Dan ada pakaian yang jenisnya bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai oleh kaum wanita. Kalau pakaian tersebut termasuk jenis yang ketiga, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita, maka boleh kita pakai. Ya, contoh misalkan sandal jepit yang umum. Ya, kita sebutkan mereknya misalkan Swallow. Itu kan dipakai wanita boleh, dipakai laki-laki juga boleh. Ya, helm boleh. Helm wanita, helm laki-laki, tidak ada masalah. Ya, ini pakaian yang bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita. Sarung. Ya, sarung kan rata-rata sama semuanya. Maka bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita. Tapi untuk jenis pakaian yang memang khusus untuk wanita, tidak boleh dipakai laki-laki. Pakaian yang jenisnya khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai kaum wanita. Demikianlah kita dalam berbusana wanita muslimah, tidak boleh meniru pakaian laki-laki. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Sahabat Abu Hurairah dalam hadis yang lain, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbas libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi laki-laki dan wanita tidak boleh saling menyerupai. Maka kalau kita saksikan ya di bulan seperti ini, bulan kemerdekaan, misalkan ada perlombaan apa, laki-laki pakai baju wanita, main sepak bola pakai daster wanita. Ya, bapak-bapak, ini tidak boleh, walaupun tujuannya hanya untuk lucu-lucuan, tujuannya untuk menghibur, tidak boleh. Karena kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai baju wanita dan wanita yang memakai baju laki-laki. Apabila telah datang kata-kata laknat, itu harus kita tinggalkan. Karena kata-kata laknat itu tidak datang kecuali untuk dosa besar. Ya, jadi ini harus diperhatikan oleh kita semua. Apabila ada hadis yang isinya Rasulullah melaknat, Allah melaknat, itu berarti dosa besar. Dengan demikian para bapak yang main sepak bola pakai daster wanita, dia telah melakukan dosa besar. Dan yang namanya dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Maka para wanita muslimah juga harus memperhatikan ini. Jangan sampai dia keluar rumah pakai celananya laki-laki. Ya, pakai apa lagi? Pakai baju hem. Hem tahu ya, kemeja khusus laki-laki. Ini tidak boleh. Laknat kata Abu Hurairah. Ya, melakukan dosa besar. Imam At-Tabari beliau mengatakan maksudnya adalah janganlah laki-laki menyerupai wanita dalam hal berpakaian dan berhias yang merupakan kekhususan mereka. Demikian pula sebaliknya. Bahkan seorang wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita termasuk dosa besar. Ya, jadi jelas karena kalimatnya laknat. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, kita sudah sering mendengar nama kitab ini, Al-Kabair, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau memasukkan orang yang menyerupai laki-laki, menyerupai wanita termasuk dosa besar. Beliau mengatakan apabila seorang wanita memakai pakaian yang modelnya seperti laki-laki,
seperti dalam bentuk baju, lipatan kainnya, atau lengan tangannya yang sempit, maka sungguh mereka telah menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian. Mereka berhak mendapat laknat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Ya. Maka para ibu, kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada, jadilah sebagai wanita. Terimalah kodrat kita sebagai wanita. Sebagian wanita muslimah tidak terima kalau dia ditakdirkan, dikodratkan sebagai wanita. Maka mereka memakai bajunya baju laki-laki, kaosnya kaos yang sempit, ya. Potongan rambutnya seperti potongan laki-laki. Makanya tidak boleh, laknat, dosa besar. Ya. Ini harus diperhatikan oleh wanita muslimah dimanapun Anda berada. Kalau kita ditakdirkan, dikodratkan sebagai wanita, terimalah sebagai wanita. Karena hal ini sesuatu yang tidak bisa dirubah. Allah menciptakan kita berjenis kelamin wanita, ya sudah, kita terima. Tidak boleh dirubah dengan operasi plastik kah, operasi kelamin kah, tidak boleh. Termasuk apabila kita tidak mampu merubah kodrat ini, kita jangan meniru-niru gaya laki-laki. Ya, ada seorang wanita, dia ditakdirkan wanita, tapi tidak terima, kemudian meniru gaya laki-laki. Ya, dengan berpakaian laki-laki, bergaya seperti laki-laki, tomboy dan seterusnya, ini termasuk perkara haram, bahkan dosa besar, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Az-Zahabi. Kemudian selanjutnya, yang kelima, syarat busana wanita muslimah tidak mencolok dan berwarna yang mengundang perhatian. Hendaknya wanita muslimah ketika berbusana tidak memilih warna-warna yang mencolok yang dapat menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan fitnah. Karena tujuan berpakaian adalah untuk menutupi perhiasan. Jika pakaian berwarna-warni mencolok hingga terlihat indah dan cantik, maka hal ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi wala yubdina zinatahun, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Oleh karena itu pilihlah warna-warna yang gelap seperti hitam. Musalamah berkata, ketika turun firman Allah, hendaklah mereka wanita-wanita beriman mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Wanita-wanita Ansar keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung gagak karena kain-kain. Artinya wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berpakaian itu kan untuk menutupi perhiasan. Janganlah mengundang perhatian orang dengan yang mencolok bahannya, yang kelihatan clearnya itu menarik perhatian. Ya misalkan apa yang menarik perhatian orang? Jingga, ya. Clearnya apalagi? Pink. Semuanya serba pink dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pakailah pakaian yang gelap karena bisa menutupi bagian tubuh kita, menutupi aurat kita. Ya seperti hitam yang dipakai oleh wanita-wanita sahabat di zaman Rasul SAW. Tapi tidak harus hitam juga, yang penting gelap. Ini yang menjadi pembahasan kita berikutnya, apakah harus berwarna hitam? Memilih warna-warna baju yang gelap bukan berarti harus hitam, karena para istri sahabat juga ada yang memakai baju dengan warna selain hitam. Nah, perhatikan. Jadi jangan sampai wanita muslimah beranggapan baju yang gelap itu harus hitam. Tidak. Boleh yang lain, ya boleh yang lain. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Ikrimah bahwasanya Rifa'ah menceraikan istrinya yang kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Jadi Rifa'ah punya istri, istrinya ini diceraikan, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Aisyah berkata, istri Rifa'ah datang mengadu dengan memakai khimar, kerudung berwarna hijau. Tatkala Rasulullah datang, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat semisal apa yang dia tuturkan. Sungguh warna kulitnya lebih indah daripada warna bajunya. Allahu Akbar. Jadi istri Rifa'ah ini mengadu tentang keberadaan suaminya Abdurrahman bin Zubair dengan memakai kerudungnya hijau. Ya. Ini menunjukkan boleh wanita muslimah memakai baju bukan selain hitam. Kenapa kebanyakan ya anggapan wanita itu kalau gelap harus hitam? Karena hitam itu elegan istilahnya. Ya, elegan, cocok untuk apapun, keadaan apapun itu bisa. Namun tidak harus hitam. Jangan dipahami bahwa pakaian hitam itu adalah yang sunnah, tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu.
dari Qasim bahwasanya Aisyah memakai baju yang berwarna kekuning-kuningan ketika ihram. Ya, kekuning-kuningan. Berarti warna apa itu? Bukan kuning ya, tapi kekuning-kuningan. Boleh, ya, tidak ada masalah. Dan ini ditunjukkan juga oleh istrinya Rifa'ah. Jadi ceritanya itu Rifa'ah menceraikan istrinya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Setelah menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, istrinya Rifa'ah itu menyesal. Kenapa menyesalnya? Karena ternyata Abdurrahman bin Zubair itu lemes seperti kain. Ya. Kemudian bolehkah istri Rifa'ah ini meminta cerai dari Abdurrahman bin Zubair? Kata Rasulullah, tidak. Sampai Abdurrahman bin Zubair merasakan madumu dan engkau merasakan madunya Abdurrahman bin Zubair. Ya. Nah, ini kisahnya. Dan beliau memakai apa? Kerudungnya hijau. Aisyah memakai apa? Baju yang berwarna kekuning-kuningan. Hadisnya berturut-turut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Ya, Musannaf karangan Imam Ibnu Abi Syaibah. Musannaf itu ada dua. Musannaf Abdur Razzaq dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Baik. Ini syarat yang perlu diperhatikan oleh wanita muslimah bahwa pakaian yang kita pakai tidak mencolok, menarik perhatian. Ya. Karena tujuan kita adalah menutupi badan kita, menutupi aurat kita. Maka pilihlah yang gelap, tidak harus hitam. Boleh biru dongker, biru apalagi, biru laut, ya, dan biru-biru yang lain, biru toska, hijau tua, hijau toska, dan seterusnya. Yang jelas ini menjadi keringanan bagi wanita muslimah bahwa kita boleh memakai warna apapun selama itu tidak mencolok. Syarat ke-6, pakaian busana wanita muslimah tidak boleh menyerupai pakaiannya wanita kafir dari sisi model dan bentuknya. Bila sebagian umat Islam ada yang menyerupai musuhnya dalam berpakaian dan selainnya, maka hal itu pertanda lemahnya akhlak dan komitmen mereka terhadap agamanya sendiri. Karena itu syariat telah menegaskan haramnya menyerupai orang-orang kafir. Sangat banyak dalil-dalil yang menerangkan kaidah yang agung ini. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Artinya, wanita muslimah ketika berbusana tidak menyerupai busana-busananya orang kafir. Termasuk dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan, orang kafir memakai bajunya yang sampai menyapu jalan. Kita sebagai wanita muslimah walaupun pakai jilbab tapi bajunya menyapu jalan. Ini jangan seperti ini. Tidak boleh, ini sebuah kemungkaran. Karena kita dilarang mengikuti gaya-gaya orang kafir. Yang Rasulullah secara tegas beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Dan ini kita sangat lemah dalam hal ini. Terutama dalam bab pernikahan ya. Kadang-kadang kita tidak terasa menyerupai orang-orang kafir walaupun menutup seluruh tubuh. Tapi ternyata ada bagian-bagian yang menyerupai orang-orang kafir. Ini harus diperhatikan. Karena itu para wanita muslimah ketika kita ingin membuat hajat, walimah, perkawinan, kemudian kita mengundang orang luar untuk masuk mengurusi kita, baik dari sisi tata riasnya, dekor ruangan, ini kita yang ngatur, jangan mereka yang ngatur. Kita undang nih orang yang biasa merias pengantin, biasa menyediakan busana. Kita jangan mau diam saja diatur mereka, enggak. Ketika si tata rias bilang, "Ini mbak, alisnya cantik nih kalau ditipiskan, dicukur, ya. Nanti ditambah pensil alis jadi kelihatan lebih bagus." Jangan diam. Kita yang ngatur mereka, karena kita yang mengundang mereka. Undang, datang, ini aturannya. Ya. Misalkan dia datang, Mbak, tugasnya merias wanita sesuai dengan aturan Islam. Jangan sesuai aturan Mbak. Kalau Mbak belum paham bagaimana perhiasan wanita muslimah, baca buku wanita dan mode. Ya, jadi kita yang ngatur. Sekarang kita kalau ngundang orang luar untuk mengurusi pernikahan kita malah diam terima apa adanya. Ini salah. Ya salah seperti itu. Kita harus atur. Ini
Tak boleh alis dipotong. Perhiasan seperti ini, tata rias make up-nya begini. Ya, bajunya yang dipilih bukan yang ketat, yang menampakkan bentuk-bentuk lekuk tubuh. Seperti itu. Ini jangan kita diam saja ngomong. Orang kita juga yang ngundang, kita kan tuan rumah. Begitupun dalam dekor ruangannya. Kita undang orang yang biasa mendekor ruangan, gedung. Kita atur ini tempatnya begini, laki-laki wanita begini. Jadi jangan diam saja. Ya, jangan terima jadi apa adanya oleh EO-nya itu, tidak. Ini yang perlu diperhatikan oleh wanita muslimah ketika kita harus berbusana, berpakaian. Yang ketujuh, syarat busana wanita muslimah bukan pakaian untuk mencari popularitas, untuk gaya, untuk model di depan orang bergaya, tidak. Mencari ketenaran, bukan seperti itu yang kita inginkan. Ibnu Athir berkata, syuhrah adalah menampakkan sesuatu. Maksudnya pakaian yang dia pakai adalah terkenal dan tenar di kalangan manusia, baik karena warna pakaiannya yang berbeda dengan yang lain, sehingga dia menjadi pusat perhatian manusia dan sombong di hadapan mereka. Hadis-hadis dalam masalah ini menunjukkan haramnya memakai pakaian popularitas. Jadi kalau kita pakai baju supaya terkenal, supaya populer, ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man labisa sauban syuhratan, albasahullahu yaumal qiyamati thawba mudhillah." Allahu Akbar. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan memakaikannya pakaian yang menghinakan pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia kita pakai baju supaya terkenal, supaya syuhrah itu kan dari kata masyhur, supaya terkenal, maka nanti hari kiamat Allah akan pakaikan dia dengan pakaian yang menghinakan. Ibnu Ruslan ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, beliau berkata, hadis ini menunjukkan haramnya pakaian syuhrah, dan tidaklah hal ini dikhususkan pada pakaian yang mahal, bahkan bisa pula pakaian yang hina, rendah, yang menyelisih pakaian manusia, seperti yang dikenakan oleh orang-orang fakir miskin agar manusia melihatnya dan merasa kagum serta iba terhadapnya. Imam Ibnu Aqil berkata dalam kitabnya Al-Funun, tidak pantas keluar dari kebiasaan manusia kecuali jika dalam perkara yang haram. Ya. Jadi kaum muslimin, kita berpakaian itu mengikuti pakaian yang memang dipakai oleh masyarakat kita. Bukan memakai baju yang ingin terkenal, ingin dipandang, dan seterusnya. Karena itu Imam Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Funun, Al-Funun ini termasuk kitab yang hilang dari peredaran. Jumlahnya 500 jilid. Ya. Tapi dalam sejarah Islam kitab ini hilang. Tidak ditemukan, bahkan sampai tidak tercetak 500 jilid itu kemana. Beliau mengatakan tidak pantas seorang itu keluar dari kebiasaan manusia kecuali jika dalam perkara yang haram. Jadi kalau masyarakat kita sekarang laki-laki pakai sarung, ya kita pakai sarung, boleh. Masyarakat kita memakai baju koko, ya kerah-kerah seperti ini, Shanghai, silakan boleh. Wanita muslimah kita misalkan di negeri kita pakainya kebaya, yang berukat-berukat begitu, ketat, maka boleh keluar, karena itu perkara yang haram. Kata Imam Ibnu Aqil, kecuali jika dalam perkara yang haram. Kalau perkara yang haram, kita tidak boleh mengikuti kebiasaan manusia. Ya. Maka wanita muslimah termasuk perkara yang patut kita syukuri di zaman kita sekarang. Alhamdulillah, dengan tersebarnya dakwah, dengan tersebarnya dakwah sunnah, baju wanita-wanita muslimah sudah dianggap suatu yang bukan aneh lagi sekarang. Kalau di zaman-zaman tahun 90-an pakai jilbab itu sangat aneh. Ya, bahkan ada siswi sekolah SMP, SMA, putri pakai jilbab bisa menjadi perhatian, bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi alhamdulillah setelah tahun 90, pakaian-pakaian seperti ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang biasa. Ya, bahkan menutup wajah juga sesuatu yang biasa, walaupun fitnah itu tetap ada. Karena itu wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketika berpakaianlah seperti umumnya wanita yang lain, dengan syarat kalau tidak melanggar aturan agama. Kalau melanggar aturan agama, kita tidak boleh mengikuti keumuman manusia. Nah,
Yang ke-8, syarat busana wanita muslimah berikutnya adalah tidak diberi parfum atau wewangian. Ingat, tidak diberi parfum atau wangian, tidak pakai minyak wangi. Berarti kalau pakai minyak kayu putih boleh, minyak telon bayi boleh, ya. Jadi baju kita itu tidak dibubuhi oleh parfum, tidak dibubuhi oleh minyak wangi. Rasulullah SAW bersabda, ayyumamra'atin ista'tarat famarat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai parfum, kemudian lewat suatu kaum agar mereka mendapati wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina. Sebab larangan hadis ini sangat jelas, karena memakai parfum dapat membangkitkan syahwat orang yang menciumnya. Imam Ibnu Daqiq Al-Id beliau berkata, di dalam hadis ini terdapat larangan memakai parfum bagi wanita yang hendak pergi ke masjid, karena hal itu dapat membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Jadi kalau wanita muslimah pakai baju keluar, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai parfum, ya. Bagaimana dengan baju kita yang memang sudah wangi karena saat dicucinya memakai pewangi pakaian, atau saat disetrika dipakaikan pewangi, ya. Bedakan antara parfum, minyak wangi dengan pewangi. Parfum, minyak wangi itu baunya semerbak. Semerbak itu apa? Menyebar. Bisa dicium oleh orang yang berada di sekitar kita. Itu namanya semerbak. Ini yang dilarang. Ketika wanita berpakaian, maka jangan memakai parfum dan minyak wangi karena baunya semerbak, bisa dicium oleh orang-orang sekitar. Adapun pewangi, ya, atau lemari baju kita ada kamper, ya, ditaruh di sana sehingga baju yang dipakai wangi, itu baunya tidak semerbak, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan ibu-ibu ketika mencuci ditambahkan pewangi pakaian, ketika mensetrika pakai pewangi pakaian, tidak ada masalah. Karena bau yang ditimbulkan oleh pewangi hanya bisa dicium oleh pemakai, oleh orang yang memakai baju, tidak dicium oleh sekitarnya. Beda dengan parfum. Parfum begitu kita semprotkan di baju kita, jalan keluar, baunya akan semerbak dicium oleh orang-orang yang di sekitarnya, yang berpapasan dengan kita. Ini yang dilarang, tidak boleh. Adapun hanya pewangi, kita saja yang mencium, hal itu tidak ada masalah. Ya, maka jangan ragu-ragu ketika wanita muslimah ingin melondrikan pakaian. Biasanya kalau pakaian kita londrikan itu kan ada wanginya. Itu tidak ada masalah karena hanya sementara baunya, tidak awet. Dan juga baunya hanya bisa dicium oleh yang memakai baju, tidak oleh orang yang sekitar. Karena itu wanita muslimah, perhatikan syarat ini. Ketika kita keluar rumah, jangan memakai busana yang sudah ada minyak wanginya, yang sudah ada parfumnya, karena jelas-jelas Rasulullah melarang. Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian dia melewati satu kelompok manusia supaya mereka dapat cium baunya, maka wanita itu adalah seorang pezina. Lihat, dia hanya pakai parfum, kenapa disebut pezina? Karena dia menjadi sebab menariknya perhatian orang. Dia nggak melakukan berzina, ya kan? Tapi kata Nabi dia berzina, padahal tidak melakukannya. Karena ini sebab menghantarkan pada perzinahan. Ya, seperti itu. Inilah syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam busana wanita muslimah. Maka yang wajib bagi setiap muslim untuk berusaha mewujudkan syarat-syarat ini dalam memakai pakaian untuk istrinya atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya seperti putrinya, ya. Karena Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi wahai para suami, wahai para bapak, wahai para wali yang kita memiliki wanita-wanita di bawah tanggungan kita, istri kita, anak putri kita, ini kan di bawah tanggungan ini wanita-wanita ini. Nah, yang menjadi di bawah tanggungan kita, tanggung jawab kita, maka perhatikanlah busana mereka. Suami ketika membelikan busana untuk istrinya, pilih busana-busana yang memang sesuai aturan syariat. Suami ketika ingin mengajak istrinya keluar, ya, JJS, apa JJS?
jalan-jalan sore, jalan-jalan subuh. Lihat bajunya, cium. Neng, kok malah pakai parfum nih subuh-subuh, ngapain? Kita cuma buat olahraga, ya, biar orang ngelihat saya. Nah, ini berarti ditegur. Karena kita sebagai suami punya tanggung jawab terhadap istri. Seorang ayah, bapak tanggung jawab kepada anak putrinya. Yang sampai kita belikan baju-baju yang ketat ketika mereka akan keluar rumah. Ini akan menjadi tanggung jawab bagi seorang ayah. Karena kita semua ada pemimpin. Semua kita adalah pemimpin dan semuanya akan diminta tanggung jawabnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilad shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Syekh Sulaiman bin Abdullah berkata, setiap orang yang mendatangkan sesuatu yang menyelisih apa yang disyariatkan Allah dan Rasul, maka hal itu berasal dari hawa nafsu. Orang yang tidak punya ilmu, barang siapa tidak menyambut seruan Rasul, maka dia termasuk pengekor hawa nafsu. Allahu Akbar. Lihat penafsiran Syekh Sulaiman bin Abdullah, beliau mengatakan, setiap orang yang mendatangkan sesuatu yang menyelisih apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul, maka hal itu berasal dari hawa nafsu. Jadi kalau kita lihat sebagian saudara kita mendatangkan perkara baru yang dia itu tidak sesuai, yang dia itu menyelisih apa yang disyariatkan Allah dan Rasul, itu berasalnya dari hawa nafsu, dan itu betul. Ya, tindakan-tindakan yang menyelisih apa yang Allah syariatkan, apa yang Rasul syariatkan, itu berasal dari hawa nafsunya. Ya, orang-orang yang tidak punya ilmu, jahil, karena kejahilan, kebodohan sumber segala masalah. Perhatikan, kejahilan, kebodohan sumber segala masalah. Adapun ilmu sumber segala kebaikan. Ingatlah wahai para suami, jangan kau biarkan istri-istri dan anak-anak wanitamu memakai pakaian yang melanggar aturan agama. Mana rasa cemburumu tatkala kecantikan istri dan putrimu menjadi santapan orang banyak? Apakah rasa cemburu itu sudah mati? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, manusia yang paling mulia dan tinggi adalah orang yang sangat cemburu terhadap dirinya, keluarganya, dan umumnya manusia. Barang siapa tidak punya rasa cemburu, tidak ada agamanya. Allahu Akbar. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah, para suami, perhatikan syarat-syarat busana wanita muslimah ini. Cemburulah kita tatkala istri kita keluar tidak pakai jilbab, tatkala istri kita keluar pakai minyak wangi, tatkala putri kita keluar pakai baju ketat. Cemburulah. Orang yang tidak punya rasa cemburu, dia tidak punya agama. Ini kita harus cemburu. Cemburu dalam arti baik, yaitu apabila keharaman Allah dilanggar, maka kita cemburu. Ini bagus. Ya. Maka jangan dipahami ketika kita mengingkari satu kesalahan, kemudian dipahami dengan hasad, iri. Tidak. Kita itu justru mengomentari kemungkaran karena agama ini diinjak-injak. Karena aturan syariat itu dilanggar, itu cemburunya kita. Ya, sehingga kita mengingatkan, kita menegur agar jangan syariat Islam ini dilanggar. Rasulullah SAW akan sangat marah ketika keharaman Allah dilanggar. Wallahu alam, ini yang bisa dikaji di pagi hari ini, yaitu syarat-syarat busana muslimah, dan sudah kami sampaikan ada 8 poin syarat-syarat busana wanita muslimah yang harus diperhatikan oleh para wanita. Jadikanlah syarat-syarat ini sebagai acuan kita dalam memilih busana baju yang akan kita pakai. Allah a'lam. Khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz. Dari poin-poin yang tadi dijelaskan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang disampaikan Ustadz. Para pemirsa Sun TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan nanti untuk menghubungi kami di nomor 0811 900 7912.
Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 081190079113. Insya Allah kami akan berikan kesempatan bagi Anda setelah kita jeda berikut ini. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program kajian di pagi hari ini. Kami undang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat di nomor 0811900913. Kami persilakan, sudah ada telepon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Pak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, silakan Pak Ya. Saleh Haji. Baik, ada 2 pertanyaan Ustadz. Siap. Ya. Pertama tentang wanita. Cuman di sini yang saya tanyakan posisi wanita atau istri saat sholat berjamaah berdua dengan suami. Baik. Apakah pas di belakang suami segaris di belakang, pas di belakangnya, Baik. atau di belakang agak di sebelah kanan begitu Baik. posisinya. Pertanyaan kedua, adakah amalan khusus di bulan Muharram? Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? Silakan. Baik, yang pertama, saudaraku yang berada di Bengkulu, semoga Allah memberkahi Anda di pagi hari ini. Beliau bertanya ketika suami dan istri sholat berjamaah di rumah. Dan ini mungkin bisa dilakukan dalam sholat-sholat sunnah. Karena pada asalnya laki-laki itu ketika sholat wajib dia harus ke masjid. Nah, ketika kita sholat sunnah berjamaah bersama istri, maka posisi imam yang laki-laki harus tetap di depan. Kemudian wanita itu di belakang. Berdasarkan hadisnya Anas bin Malik. Suatu hari Rasulullah SAW mengimami keluarganya Anas. Dan Rasulullah memposisikan diri sebagai imam di depan. Kemudian di sampingnya adalah Anas, ya. Kemudian di belakang adalah ibunya Anas, Ummu Sulaim. Ini menunjukkan pada kita ketika sholat berjamaah ada kaum wanita, maka tetap laki-laki itu di depan, ya, sebagai imam, sebagai makmum. Kemudian di belakangnya adalah makmum perempuan, perempuan. Nah, apakah posisinya itu ketika di belakang lurus dengan posisi suaminya ataukah agak ke kanan? Dalam hal ini, apabila seorang wanita seorang diri, kalau seorang diri, maka dia posisinya lurus di belakang imam, tidak ke kanan. Walaupun kita tidak mendapati larangan untuk agak ke kanan sedikit, ya. Selama hal ini dimaksudkan adalah berjamaah, tidak ada masalah. Mungkin dia akan mengambil hadis bahwa para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berdiri di shaf sebelah kanan. Ini kalau maknanya adalah lebih dari satu orang makmumnya, ya, lebih dari satu orang. Tapi kalau hanya satu orang makmumnya, ya tetap berdirinya di belakang imam, bukan di sebelah kanan, agak serong ke kanan. Allahu a'lam. Yang kedua, pertanyaan berhubungan dengan bulan Muharram, dan kita sekarang sudah masuk tanggal 28, ya, 28 Zulhijjah. Maka adakah amalan khususnya? Bulan Muharram bulan yang dimuliakan, dan bulan ini amalan-amalan khusus diantaranya adalah dengan memperbanyak puasa. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Afdolus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, Syahrullah, ya. Kemudian ditekankan lagi yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram yang disebut puasa Asyura, yang pahalanya adalah menghapuskan dosa 1 tahun. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kita bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz.
Yang pertama dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait mengenai perkara perempuan menggunakan baju laki-laki. Selama ini saya membeli baju kemeja yang memang untuk laki-laki karena warna yang cenderung tidak mencolok, baik dari sisi warna dan motif juga, dan ukuran pun cenderung lebih besar. Karena saya berbadan besar dan sulit mencari kemeja perempuan yang muat di badan saya tanpa terlebih dahulu. Bagaimana tinjauan syariat seperti itu, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, saudariku, yang menjadi pertanyaan saya yang belum jelas, apakah kemeja ini dipakai di luar rumah ataukah di dalam? Kalau ini dipakai di luar rumah maka tidak boleh. Karena kemeja laki-laki yang hem, ya walaupun ukurannya jumbo besar, itu hanya khusus pakaian laki-laki, tidak boleh dipakai untuk wanita. Kalau Anda beralasan saya tidak menjumpai baju yang besar, banyak baju yang besar dari kalangan kaum wanita, ya, maka tidak boleh kita melanggar aturan syariat dengan memakai baju laki-laki, karena kemeja termasuk pakaian khusus untuk laki-laki, tidak dipakai untuk kaum wanita. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kita baca pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Wa Alfian Buzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan bagi seorang wanita atau istri menggunakan bawahan untuk sholat dengan kain sarung milik suami, Ustaz? Atasan tetap panjang seperti yang biasa dipakai oleh wanita. Jazakumullahu khairan. Sebagaimana sudah kami jelaskan, ada jenis pakaian yang bisa dipakai wanita, bisa dipakai laki-laki. Contoh tadi ya, saya contohkan sendal jepit, ya. Sendal jepit yang tidak ada motif bunga-bunga, boleh dipakai laki-laki, boleh dipakai wanita. Contoh lain adalah sarung yang kami sebutkan. Sarungnya kotak-kotak atau sarung motif batik dan sebagainya. Ini termasuk pakaian yang boleh dipakai wanita, boleh dipakai laki-laki. Sehingga ketika istri sholat meminjam sarung suaminya tidak ada masalah. Nah. Baik, atas jawaban dari Ustaz. Kami undang kembali bagi para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di pagi hari ini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811-960-7912. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk kembali. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah untuk memperkuat kami dalam menggunakan hijab dan pakaian wanita muslimah? Bolehkah kami, Ustaz, bergabung dalam komunitas-komunitas tertentu yang tujuannya agar kami tetap berada dalam lingkungan yang baik, Ustaz, seperti komunitas hijab dan pakaian muslimah? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullahu khairan. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat hijrah kita, memperkuat komitmen kita untuk tetap berjilbab besar, berjilbab sesuai aturan agama, adalah dengan banyak belajar, dengan banyak mempelajari ilmu, yang ilmu itu bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para ulama, itulah ilmu. Jadi untuk memperkuat hidayah kita, memperkuat keistiqomahan kita justru dengan belajar. Bukan hanya sekedar ikut komunitas kumpul-kumpul seperti itu saja. Yang justru komunitas-komunitas ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Hanya sekedar hangout, kopdaran, ketemu di mana, ya. Berbagi model baju, ini nggak memperkuat iman. Yang memperkuat iman kita justru belajar. Justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kepada Rasulullah SAW dengan membaca hadis-hadisnya, ya. Yang kita saksikan sekarang komunitas-komunitas hijab, apapun namanya, niqab, sekuat, ya. Ini hanya sekedar untuk tampil, hanya sekedar untuk pasang foto profil, foto bersama, jalan bersama, ya. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang banyak kita keluar rumah. Nah, ini yang kita ingkari. Jadi kalau kita ingin alasannya memperkuat hidayah saya sekarang sudah berpakaian seperti pakaian syariat, itu dengan belajar. Dengan belajar, ya, kemudian kalaupun ingin mencari teman-teman yang bisa meningkatkan iman kita, bukan malah kita kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah.
Akhirnya kumpul lagi. Kumpulnya di mana? Di mall. Akhirnya apa? Bicarakan orang lagi karena sudah kumpul di mall, asik ngobrol, membicarakan orang lagi. Itu apa bedanya dengan masa-masa lalu kita? Ya. Kalau ingin kita istiqomah belajar dengan ilmu, mendekat kepada para ulama, mengaji, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul bikin komunitas yang ternyata tidak ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Nah, Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan, sudah ada telepon yang masuk. Halo. Ya, kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini Pak Rahmat di Sumatera Selatan. Pak Rahmat di Sumatera Selatan. Silakan Pak. Iya. Pertanyaannya. Ya. Ya, mohon Ini masalah zakat Pak Ustaz. Pak Rahmat mohon dibantu. Antara zakat Mohon maaf Pak Rahmat. perkebunan karet, sawit, dan sawah. Baik. Ini bagaimana cara penghitungan nisabnya dan zakatnya? Baik. Itu aja, terima kasih Pak Ustaz. Baik. baik. Pak Rahmat Sumatera Selatan. Silakan. Zakat pertanian ya. Ya. Zakat pertanian ada dua macam. Apabila pertanian itu termasuk jenis yang mengandalkan hujan, ya seperti sawah, tada hujan, maka zakatnya dia lebih ringan. Ya antara 5%. Kalau tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10%, tapi kalau dengan biaya zakatnya 5%. Jadi zakat pertanian itu dua macam. Jenis-jenis pertanian yang mengeluarkan biaya. Kita mengadakan irigasi, ya kita bikin apa begitu ya supaya ladang kita itu tetap subur. Ini kan dengan biaya. Kalau dengan biaya, maka zakatnya hanya 5%. Tapi apabila zakat pertanian kita ini pertanian yang tada hujan, tidak ada biaya, maka zakatnya lebih mahal, yaitu 10% dari nisab. Sekarang berapa nisabnya? Nisab dari zakat pertanian ya, apabila berupa beras itu sekitar 6 kintal lebih ya, 6 kintal. Sekitar 600 kintal lebih ya, nanti kita kaji lagi untuk pembahasan zakat ini. Jadi zakatnya nisab, ada nisabnya 650 berapa kintal itu ya. Kemudian zakatnya kalau dia adalah dengan biaya maka lebih ringan 5%. Tapi kalau pertanian itu tanpa biaya maka kenanya 10%. Insya Allah kita bahas di kemudian hari. Nah. Khairan Ustaz atas jawaban dari Pak Rahmat di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama dan alamat. Bismillah Ustaz, izin bertanya, jika daster termasuk pakaian luar, bukan pakaian luar atau dalam Ustaz? Karena sebagian ibu ketika keluar rumah terkadang menggunakan daster juga Ustaz, tapi dia menutup aurat. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Baik, untuk daster itu kan identiknya dengan tipis. Ya. Dia memang lebar, dari sisi lebar, betul lebar, tapi dia tipis. Tipisnya itu tidak bisa dihindarkan. Kemudian sekarang kan Pak Ustadz ada daster modelnya lengan panjang. Betul, kita akui ada daster lengan panjang, bawahannya juga panjang sampai mata kaki, ada. Tapi dia tipis, maka tidak terpenuhi sebagai busana muslimah untuk dipakai di luar. Daster pakailah di rumah, ya. Karena dia tipis, walaupun di atasnya ditambahin jilbab panjang, dia akan terlihat tipisnya. Maka jangan memakai daster ketika keluar. Daster itu lebih tepat pakaian di dalam rumah. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama. Ustaz, bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja PNS atau bekerja di sektor lain yang menggunakan kemeja seragam, tapi dengan model kerudung yang panjang Ustaz, sampai menutupi bagian bawah. Apakah hal itu termasuk perkara yang menutup aurat sesuai dengan syari Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, para ibu juga kita maklumi mereka ada yang kerja di sektor pemerintahan, sektor yang lain. Maka kami nasihatkan bagi para wanita yang bekerja di luar, ya, tentunya Anda harus perhatikan pakaiannya. Ya, dengan pakaian yang lebar, pakaian yang menutupi aurat.
Kalau sudah menutupi aurat, bahannya tebal, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, maka insya Allah ini adalah suatu hal yang telah sesuai dengan pakaian syariat. Tapi ingat sekali lagi, jangan memakai pakaian yang tipis, membentuk lekuk tubuh, sehingga menampakkan sebagian badan kita, ini tidak boleh. Ya, pakaian-pakaian ibu guru yang berdinas di sekolah, ini harus diperhatikan. Pakaian PDL-nya itu ya, yang resminya itu, ya, harus diperhatikan lebarnya, harus menutup aurat, tidak yang sempit, tidak pula yang tipis, tidak pula ketat, dan seterusnya dari syarat-syarat busana muslimah yang sudah kami terangkan. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kita bacakan penanya terakhir Ustaz di pagi hari ini, 2 pertanyaan yang saya gabungkan. Yang pertama Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz terkait dengan saya masih memiliki kebiasaan kadang sering menonton film atau sinetron Ustaz. Bagaimana cara agar saya bisa berhenti? Kemudian yang kedua adalah Ustaz, bagaimana tentang kewajiban terhadap suami? Apakah termasuk mencuci dan mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah itu, apakah kewajiban dan atau sunnah Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama, ketahuilah kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk cara orang-orang non-muslim menghancurkan Islam adalah dengan film, dengan sinema, dengan sinetron, ya. Yang ini dapat mengikat hati kita, membuat kita akan terus-terusan mengikutinya. Ini cara-cara non-muslim untuk menghancurkan kita. Maka bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Sibukkan dengan hal-hal lain yang bermanfaat. Sekarang alhamdulillah di masa pandemi ini banyak sekali kajian-kajian yang melalui aplikasi-aplikasi, apakah itu Zoom dan lain-lain. Maka ikutilah itu. Ya, karena banyak sekali link-link yang disebarkan. Sehingga waktu kita habis untuk yang bermanfaat. Pertanyaan kedua, mencuci baju, mengurusi rumah tangga, apakah itu kewajiban atau sunnah saja? Para ulama berbicara dalam bab ini, yaitu apakah wajib istri berkhidmah kepada suami. Jawabannya adalah wajib. Ya. Wajib bagi seorang istri berkhidmah kepada suami dalam hal mengurusi suami, mengurusi rumah tangga dan seterusnya. Jadi bukan hanya perkara sunnah. Ini sudah kami jelaskan dalam buku kami dan sudah kami jelaskan. Nah, Allah. Wa jazakumullah khairan pada Ustadz yang tadi telah menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang meluangkan waktu di setiap hari Jumat dan Sabtu untuk menemani kita di program kajian di setiap pagi. Barakallahu fiik. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa Asad TV yang telah menyaksikan tayangan kajian ini. Semoga apa yang kami berikan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena memang waktu yang terbatas. Insya Allah kami berikan kesempatan Anda untuk bisa kembali bertanya di Sabtu atau di Jumat mendatang insya Allah. Baik, izinkan kami atas nama kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan tayangan kajian ini. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.